Jadi basically gini, kamu kan punya Mhm. bisnis jual beli iPhone ya? Iya betul. Nah ini teman-teman di rumah yang belajar tentang jual beli apapun ya, mau iPhone atau barang apapun harus belajar ya. Ini kuncinya cuma ada beberapa. Satu adalah perputaran modal. Kamu stok barang nggak? Ada. Nah Stok barang jadi, banyak. perputaran modal kamu sehat nggak sekarang? Ada sistemnya gimana? Perputarannya Orang bisa DP dulu kah atau gimana? jadi kan kalau misalkan iPhone tuh per hari pasti ada pengeluaran ya, ada penjualan lah, Ya, penjualan itu. Jadi setiap hari pasti ada putaran. Maka dari itu sebenarnya bisnisnya tuh, modalnya tuh sebenarnya masih bisa dibilang masih kurang. ya. Jadi masih bisa terus di-upgrade terus modalnya, Oke, kamu punya reseller nggak? gitu. Chain reseller atau yang jualan dari kamu? Nggak ada, cuma paling Oke. orang yang bantu jualin kasih komisi. Oke, ini kamu harus kembangin ya. Jadi kuncinya jual beli apapun itu ada di B2B, yaitu kamu ternakin reseller ya di sini. Mhm. Oke. Dan yang ketiga adalah media atau brand. Kenapa orang beli di kamu? Kenapa orang mau kerja di kamu? Ini yang harus kamu kerjain juga, ngerti nggak? Ketika tiga ini kamu bisa lakukan dengan baik, jual beli iPhone kamu pasti naik. Nah, ini tapi harus ada sistem manajemen ya kan di sini. Nah, gimana cara punya manajemen yang bagus? Satu, itu berbasis insentif. Kamu udah kerjain tadi kan? Kalau orang jualan lebih, Iya dia dapat betul. duit. Oke. Dua, yang kamu harus lakukan untuk bisa manajemen SDM adalah kamu punya SOP yang bagus. Dan QC kalau di bagian jual beli handphone. SOP kamu sama quality control kamu harus eksepsional. Gitu. Kamu harus bisa create sistem. Kamu udah pernah create SOP belum buat karyawan kamu? Udah, cuma bagian frontliner aja, Bro. Iya, itu kenapa nggak semuanya di sistemin? Nah, Problemnya di ini mana? Kamu kan kendalanya ada tuh, laba bersih 30-40 juta nih. Kenapa nggak kamu hire orang lagi? Kamu iya, bisa gaji orang 7 juta udah bagus kan? iya betul. Cuma gini berarti, apa namanya, saya masih bingung, kira-kira bagian mana yang paling penting untuk di-hire dulu, Oke, karena dari tiga kan ini menurut kamu yang penting sebenarnya yang mana nih? hmm, Kamu nyangkutnya di mana? Kamu belum sales, punya B2B kan? Kamu hire penjualan. orang B2B. Kamu cari yang biasa main reseller yang jago-jago. Misalnya di Roxy atau di mana. Nah, itu kebetulan berarti itu di pertanyaan selanjutnya. Saya Ya. juga ada beberapa, saya juga diajak kerjasama sama supplier juga untuk kita kerjasama B2B kayak gitu. Jadi fokusnya juga ngejualin jadi reseller itu. Berarti kalau misalkan diajak kerjasama kayak gitu, worth it ya berarti Kan kamu untuk resellernya kita. dia kalau gitu. Ini bukan toko kamu, berarti kamu ngambil dari Bukan, dia bukan, kan? bukan. Ya, saya ngambil dari itu sistemnya kerjasama. Jadi saya bagian dari dia juga. Ya. Jadi bagian dari dia juga untuk jualin ke customer. Tapi ini apa ya? Resellernya itu dari toko-toko iPhone juga. Jadi kita store-storein ke iPhone dan store-storein ke reseller-reseller juga. Ya. Cuma Ya ya ini. kalau misalkan